Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herianto, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Surabaya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang dibimbing oleh Ibu RR Isni Anisah Puspawati Harori STMkom selaku dosen pembimbing saya. Tugas ini merupakan pengembangan tingkat lanjut dari tugas sebelumnya. Jika pada tugas pertama kita fokus pada konsep dasar PPO, pada tugas 2 ini saya diminta untuk membangun aplikasi restoran yang lebih dinamis dan kompleks. Fokus utama pada tugas ini adalah implementasi struktur data dinamis menggunakan ArrayList, kedua struktur perulangan yang bervariasi, ketiga validasi input untuk menangani kesalahan pengguna, serta logika keputusan bertingkat untuk sistem diskon dan promo. Baik, mari kita bedah struktur kodenya terlebih dahulu. Aplikasi ini dibangun atas 3 kelas utama. Untuk yang pertama, kelas menu. Seperti yang terlihat di layar, kelas ini menerapkan prinsip encapsulation. Atribut nama, harga, dan kategori saya set sebagai private agar data terlindungi. Untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut, terutama saat fitur admin mengubah harga nanti, saya menyediakan metode getter dan setter. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru data. Kedua, masuk ke kelas main Java. Salah satu perubahan terbesar dari tugas sebelumnya adalah penggantian array biasa menjadi ArrayList. Mengapa ArrayList? Karena soal meminta adanya admin yang bisa menambah dan menghapus menu. Array biasa memiliki ukuran tetap, sedangkan ArrayList bersifat dinamis, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan manajemen data menu yang bisa berubah-ubah kapan saja. Kemudian untuk yang ketiga ada kelas pesanan. Kelas ini berfungsi sebagai cetak biru untuk mencatat suatu pesanan. Sekarang mari kita jalankan aplikasinya dan melihat bagaimana logika program bekerja. Saat aplikasi dimulai, kita disambut dengan menu utama. Sini saya menggunakan struktur perulangan do while. Ini memastikan aplikasi akan selalu kembali ke menu awal setelah transaksi selesai. Dan hanya berhenti jika kita memilih keluar. Saya juga menerapkan validasi input. Coba perhatikan jika saya memasukkan huruf A, kemudian kita klik enter. Pada pilihan menu, sistem tidak error atau crash, melainkan memberi peringatan input harus angka. Ini berkat penggunaan logika while yang memfilter input sebelum diproses. Sekarang kita akan masuk ke pilihan 2, yaitu mode admin. Nah, di sini admin bisa melakukan operasi create, read, update, dan delete. Saya akan mencontohkan penambahan menu baru. Kita pilih poin 1, menu baru. Kemudian kita simpan. Ya, di nomor 9 ini menu sudah ditambahkan, yaitu es kopi dengan harga 8.000. Secara teknis program menggunakan metode add untuk memasukkan objek menu baru ke dalam ArrayList. Jadi di daftar menu.add untuk menambahkan menu.
Sebaliknya, saat menghapus menu, program menggunakan metode remove. Ini sebelum data diubah atau dihapus, saya menambahkan validasi konfirmasi ya atau tidak menggunakan struktur keputusan if else untuk mencegah ketidaksengajaan penghapusan data. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke mode pelanggan. Daftar menu ditampilkan menggunakan perulangan for each yang menelusuri seluruh isi array list. Untuk proses pemesanan, soal pada tugas meminta input tidak terbatas. Oleh karena itu saya menggunakan perulangan while. Gunakan perulangan while. Pelanggan bisa terus-menerus menginput nama menu. Loop ini hanya akan berhenti ketika pelanggan mengetik kata kunci khusus yaitu selesai. Jika pelanggan mengetik nama menu yang salah, sistem akan mencari data tersebut di array dan jika hasilnya 0, sistem meminta input ulang. Kita coba praktekkan menginput menu yang salah. Misalnya bakso. Nah, di sini menu tidak ditemukan dan silakan input ulang. Sekarang kita coba masukkan menu yang ada. Jadi di sini kita bisa menuliskan menu sampai dengan tidak terbatas. Kemudian loop akan berhenti ketika pelanggan mengetik kata khusus yaitu selesai. Dengan begitu prosesnya selesai. Setelah pesanan selesai, kita masuk ke bagian paling kompleks yaitu perhitungan biaya. Pada struk yang muncul di layar, terlihat ada perhitungan pajak, biaya, layanan, promo minuman, dan diskon, serta total bayar. Bagaimana logikanya? Berdasarkan kode yang saya buat, pajak dan layanan dihitung standar 10 atau sama dengan 20.000. Di bagian ini. Kemudian untuk promo minuman, program mengecek total biaya. Jika total belanja lebih dari 50, maka program melakukan looping otomatis mencari item kategori minuman dengan harga tertinggi. Lalu memberikan potongan harga senilai item tersebut. Kemudian terakhir untuk diskon 10%, program mengecek lagi jika total akhir melebihi 100.000, maka diskon 10% diterapkan. Semua ini menggunakan struktur keputusan bertingkat untuk memastikan perhitungan akurat sesuai syarat soal. Demikianlah demonstrasi aplikasi restoran ini. Sebagai kesimpulan, tugas praktik 2 ini telah berhasil memenuhi seluruh indikator penilaian, yaitu 1. Implementasi kelas, objek, dan encapsulation. Kedua, penggunaan array list dan string dalam metode. Ketiga, penerapan struktur keputusan.
keempat, pemanfaatan berbagai struktur perulangan do while, for each. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai alur logika dan teknis program yang saya bangun. Terima kasih kepada Ibu dosen atas perhatian dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.